Pengurus DPW Partai Perindo Papua Tengah membantu legalisasi rumah ibadah suci Kristus dan pengukuhan Yayasan Papua Penuh Damai di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Yayasan Papua Damai dan Gereja Bait Suci Kristus ini nantinya akan digunakan sebagai panti asuhan sekaligus sebagai tempat ibadah yang tersertifikasi. Kami bangga karena Tuhan sudah buka jalan lewat Partai Perindo. Ini membuat kami rasa ringan dan kami sangat sedalam-dalamnya mengucapkan terima kasih buat Partai Perindo untuk mensejahterakan rakyat. Saudara kami di tempat ini sebagaimana digunakan sebagai sarana doa setiap hari, sehingga kami akan membantu kepada jemaat Bapak Pendeta, Pak Domen PKG untuk mengembangkan ibadah pelayanan. Bantuan yang diberikan partai bernomor urut 16 ini merupakan bentuk kepedulian dan wujud kasih kepada masyarakat, khususnya di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Indonesia memberikan dukungan berupa pengamanan dan fasilitas labu bagi 2 kapal perang milik Perancis. Nah, ini merupakan kunjungan pertama ke Indonesia sejak pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu. Untuk mempererat hubungan bilateral antara Prancis dan Indonesia, 2 kapal perang Prancis LHD Dixmude dan Lafayette tiba di Jakarta untuk singgah sejenak selama 5 hari sebelum melanjutkan perjalanan latihan tahunan. Kunjungan kapal perang yang mengangkut 120 prajurit militer Prancis ini merupakan yang pertama sejak pandemi COVID-19 melanda dunia pada Maret 2020. Rencananya, para prajurit ini akan berlatih dengan Batalion Linut Udara 328 Kostrad di Cilodok, Jawa Barat dalam latihan bersama Garuda Gurier. Dalam kesempatan ini, Prancis juga akan memperkenalkan industri pertahanan negara mereka kepada Indonesia. Selain itu, kunjungan ini menjadi bagian dari kerjasama Angkatan Laut Indonesia dengan Prancis yang semakin erat beberapa tahun terakhir, ditandai dengan pembelian sejumlah alutsista 2 tahun lalu. This task group is composed of 2 ships, the LHD Dixmude and also the frigate Lafayette. These 2 ships left Toulon in the south of France the 8th of February for a 5-month tour all around the world. During this tour, we will do a lot of things. This is a multi-purpose deployment. First of all, this is an operational deployment. We are deployed in areas of strategic interest, such as we sailed through the Suez Canal, the Red Sea, the Indian Ocean, more broadly the Indo-Pacific areas, where we are able to intervene in case of, for example, a natural disaster. We are able to provide aid assistance, to provide relief assistance after a natural disaster. Usai singgah di Indonesia, kapal LHD Dixmude dan Lafayette akan berlayar ke Kaledonia Baru untuk mengikuti latihan bersama 15 negara lainnya. Pemirsa, 2 kapal perang milik Perancis ini nantinya hanya akan singgah di Indonesia sampai 29 Maret 2023 dan kemudian berlayar menuju ke Kaledonia Baru untuk mengikuti berbagai latihan operasi penyelamatan masyarakat korban bencana alam. Dari Jakarta, Giselle Yanurahma dan di Bernadi Iriansyah iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu fungsi halaqah adalah menjadi pengingat untuk selalu berada dalam jalan kebaikan. Pesan ini disampaikan Ustadz Adi Sumandi dalam halaqah Indonesian Muslim Community San Francisco Bay Area di Danville, California. Selain tentunya jadi ajang bertemu sesama diaspora Indonesia selama Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa ya. Jadi kita kalau waktunya tiba bulan Ramadan itu sangat excited. Jadi kita suka merayakan bersama-sama, apalagi dengan teman-teman masyarakat Indonesia di sini. Kalau bisa sering-sering gitu, kita senang pada datang. Menjadi kepuasan tersendiri bagi Ari Quick, diaspora Muslim Indonesia di Danville, California, untuk membuka rumahnya bagi acara halaqah Indonesian Muslim Community San Francisco
Francisco Bay Area. Komunitas Muslim ini terbentuk tahun 2018 dan telah menjadi organisasi nirlaba dengan anggota sebanyak 100 keluarga. Halaqah adalah salah satu kegiatan rutin mereka yang kali ini mengundang penceramah Ustadz Adi Sumandi dari Sacramento, California. Menurut Ustadz Adi, halaqah memiliki fungsi sosial budaya, yaitu untuk melepas kerinduan akan keindonesiaan dengan bertemu sesama diaspora Muslim Indonesia. Ini dibenarkan oleh Connie Darling, bendahara sekaligus tim konsumsi pengajian hari ini. Teman itu menjadi saudara buat saya. Jadi ketika pengajian itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu dan itu satu yang membuat motivasi untuk saya. Halaqah ini atau pengajian-pengajian ini fungsi keduanya adalah sebagai apa yang disebut dengan mudzakarah, ya, yaitu dengan saling mengingatkan untuk berada dalam jalan kebaikan. Sehingga halaqah juga menjadi medium untuk saling mengingatkan dan memberi motivasi menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti sholat dan berpuasa. Berpuasa dalam arti yang sesungguhnya, puasa yang sesungguhnya. Jadi bukan saja tidak makan atau tidak minum, tetapi mulut kita jaga, hati kita jaga, perbuatan kita jaga. Nah, kalau kita mengikuti konsep yang dasar ini saja, insya Allah kita bisa berhasil meraih apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah Ustadz Adi, sebagai minoritas di Amerika, puasa memberi lebih banyak kesempatan daripada tantangan karena iman kepada Allah adalah hadiah yang harus terus dipupuk. Kita lagi berpuasa sementara 99% orang di sekitar kita tidak berpuasa. Nah, ini tantangan apa kesempatan? Ini bisa dikatakan ya, kalau kita memang betul-betul ingin meningkatkan keimanan kita, ini adalah kesempatan yang emas sebenarnya, kesempatan yang sangat berharga bagi kita yang ingin menerapkan puasa yang sesungguhnya. Ibadah di tengah orang-orang yang tidak beribadah itu malah ada nilai khusyuknya itu lebih nikmat. Walau tak mudah mengadakan acara rutin seperti halaqah ini, Tantangannya mungkin yang paling susah itu mencari waktu yang pas gitu. namun kesempatan mendapatkan siraman rohani dan tentunya menikmati kuliner khas tanah air sambil berbincang dan bercanda dalam bahasa Indonesia menjadi magnet yang mengumpulkan para diaspora muslim ini. Dari Danville, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.